wabarakatuh. Sahabat Syadara, jumpa lagi dalam Berita Aceh. Bersama saya, Sabrina Triva. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Sejumlah PKL yang selama ini berjualan di bahu jalan, pusat Kota Langsa akan digusur dan dipindahkan ke area pasar agar lebih tertib. Dua dari 3 pelaku TPPO seorang gadis di bawah umur masih buron dan akan diburu hingga ke Malaysia. Menjelang peringatan ulang tahun Kabupaten Aceh Tenggara, ditampilkan berbagai kegiatan seni termasuk Karnaval Budari dari 11 etnis suku di Bumi Sepakar Segenap. Sejumlah pedagang kaki lima PKL yang selama ini berjualan di bahu jalan digusur. Mereka kemudian dipindahkan ke dalam area pasar agar lebih tertib dan tidak mengganggu arus lalu lintas. Pemerintah Kota Pemkot Langsa akan memindahkan para PKL dalam waktu dekat. Penertiban PKL yang kerap digelar tak juga membuat mereka jera sehingga bahu jalan tidak lagi bisa digunakan pejalan kaki atau pengendara. Langkah tersebut untuk menata kawasan perdagangan Kota Langsa agar lebih teratur, sekaligus menghadirkan rasa nyaman bagi calon pembeli dan pengendara. Untuk pedagang kaki lima yang dikena penertiban kemarin, kita cari solusinya, kita tempatkan mereka di dalam pajak sayur di lapak-lapak yang kosong. Kemudian kalau memang di situ kurang, nanti akan kami relokasikan di samping yang ada tempat mau dibuat dalam berbentuk papan. Harapan kami supaya para pedagang kaki lima yang selama ini berjualan sayur di bahu jalan jangan lagi berjualan karena lapak akan kita sediakan. Lapak PKL di bahu jalan sering menimbulkan kemacetan dan rawan kecelakaan. Bahkan kondisi ini menyebabkan kesemrautan di dalam kota. Petugas telah melakukan pendekatan dan sosialisasi kepada para PKL agar bersedia dipindahkan ke area pasar. Selain unsur kenyamanan warga dan keamanan pengguna jalan. Main Munzir melaporkan dari Langsa. Warga Kabupaten Aceh Timur perlu mewaspadai jenis penyakit yang mengancam keselamatan jiwa. Selama setahun terakhir ada 10 penyakit yang rentan menyasar warga Aceh Timur. Data dihimpun dari Dinas Kesehatan Dinkes Aceh Timur pada Selasa lalu menyebutkan 10 penyakit itu rawan menyerang warga pantai timur Aceh ini. Tekanan darah tinggi, gula darah, dan penyakit saluran pernapasan mendominasi jenis penyakit yang menular dan tidak menular di Aceh Timur. Untuk itu, petugas sudah turun ke lapangan untuk mensosialisasikan penyakit. Petugas puskesmas dan perangkat desa untuk menjelaskan ciri-ciri atau gejala penyakit sehingga bisa mencegahnya. Terdapat 10 penyakit seperti common cold, infeksi saluran pernapasan atas, dispepsia, rheumatoid arthritis, dermatitis alergi, diabetes, hipertensi, gastritis, dan demam yang sebabnya tidak diketahui. Itu saja. Yang tertinggi common cold. Apa itu? Penyakit disertai demam dan juga pilek. Itu yang tertinggi. Tahun terdapat 31.857 kasus. Ada juga faktor cuaca, lingkungan sekitar, dan makanan. Penyakit tersebut dipicu kebersihan lingkungan dan pola makan serta pola hidup warga. Karenanya warga diminta menjaga kesehatan diri dan lingkungan agar terhindar dari penyakit yang bisa mematikan tersebut. Main Munzir melaporkan dari Aceh Timur.
Seorang pelaku tindak pidana perdagangan orang (TPPO) ditangkap saat ingin melarikan diri melalui Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Riau beberapa hari lalu. Namun polisi masih memburu 2 pelaku lain yang diduga ikut membantu tersangka RH menjual gadis berusia 16 tahun itu ke Malaysia. 2 pelaku lainnya yang masih buron masing-masing berinisial EN warga Kabupaten Pidi dan RD warga Aceh Besar. Keduanya diduga ikut membantu tersangka RH memalsukan dokumen pribadi dan administrasi perjalanan untuk menyeberang ke negeri jiran. Ketiganya diduga memiliki peran berbeda dalam modus pengiriman korban ke luar negeri. Untuk memuluskan aksinya, para tersangka diduga membuatkan identitas palsu berupa KTP dan paspor agar bisa melakukan perjalanan ke luar negeri. Dari hasil penyelidikan, korban dibawa melintas ke sejumlah daerah, mulai dari Aceh Utara hingga menyeberang ke Malaysia menggunakan kapal. Korban dijual kepada seorang agen tenaga kerja ilegal bernama Kak Asu dengan senilai Rp25.000 atau setara dengan 96 juta rupiah. DPO ada 2 orang dari keterangan, dari keterangan saksi korban ada 2 orang, yaitu RD dan E, yang saat ini masih kita terbitkan DPO dan informasi hasil lidik yang bersangkutan berada di Malaysia. Warga mana? Warga Aceh. Tersangka ini 3-tiganya warga Aceh, 3 orang ini. Masyarakat Aceh khususnya, apabila ada tawaran pekerjaan ke luar negeri, tolong betul-betul diteliti. Apakah yang mengajak ini melalui agen resmi? Jangan sampai kalau dia tidak melalui agen resmi, tidak jelas, itu patut diduga ini merupakan tindak pidana perdagangan. Atas perbuatannya, para pelaku terancam hukuman penjara hingga 15 tahun dan denda maksimal Rp600 juta. Polisi masih mengembangkan kasus ini termasuk melacak keberadaan buron yang diduga masih berada di Malaysia. Sementara itu, agen tenaga kerja ilegal juga sedang dalam penyelidikan mengingat kasus ini termasuk kejahatan transnasional. Polisi akan melibatkan Dishub Binter Mabes Polri untuk menangani kasus ini di tingkat internasional. Mufti Tamrin melaporkan dari Banda Aceh. Gaji per juta tengok. Korban TPPO warga Indonesia di luar negeri terus bertambah. Seorang warga Kabupaten Aceh Utara juga jadi korban TPPO agen tenaga kerja ilegal. Setelah hampir 3 tahun terjebak dipaksa bekerja di perusahaan judi dan penipuan daring, Eki Murdani akhirnya bisa kembali ke tanah air. Senin pagi 23 Juni 2025 merupakan saat yang paling membahagiakan karena bisa pulang ke kampung halamannya, Desa Menasadaya, Kecamatan Tanah Jambu Aye, Kabupaten Aceh Utara. Proses pemulangannya pun difasilitasi oleh anggota DPD RI asal Aceh Haji Uma setelah pihak keluarga dan desa menyuratinya. Selama di Kamboja, Eki sempat bekerja di sejumlah situs judi daring selama 2 tahun. Lalu ia pindah kerja di tempat online scam. Baru 2 pekan bekerja di tempat baru, Eki berhasil kabur setelah sempat disekap dan terancam nyawanya. Awalnya kondisi baik-baik saja, namun belakangan Eki menyadari bahwa ia telah menjadi korban TPPO yang dijual dengan harga $1.800 Amerika ke tempat kerja online scam. Jadi dijual sama agen di web scam itu. Jadi paspor saya ditahan gitu di web scam. Ya udah pas 2 minggu aku kerja, aku nanya sama bos itu, dia bilang jangan macam-macam kamu di sini, kamu dijual di sini. Berapa? Aku bilang $1.800. Nggak bisa keluar, dijual. Kalau dijual nggak bisa keluar, harus ada omset, harus ada penghasilan lah. Kalau tidak ada kena setrum lah. Nah, larinya gini kan, habis makan sama bos, pas pulang kan kami pergi 3 bajai, naik bajai kan 3 bajai. Bajai kami di belakang. Pas bos bajai bos udah ke depan, itulah saya turun lagi jalan, bajai lagi jalan, saya turun lari gitu. Lari terus ya? Lari terus, baju pun tinggal di sana, paspor.
Sementara itu, ibu kandung Eki, Saleha, bersyukur putra bungsunya dapat berkumpul kembali dengan keluarga. Sang ibu bahkan tidak mengetahui pekerjaan Eki selama di Kamboja. Teringat selalu sama dia, bisa selalu nangis terus di rumah. Ada. Terus ibu nggak tahu kalau keadaan sana seperti apa? Enggak. Udah baru 2 bulan ya. Baru aku tahu dia di sana. Makanya aku nangis terus di sini. Ingat sama dia. Terus ini udah kembali, gimana perasaannya, Bu? Senang banget. Kisah Eki Murdani menjadi potret nyata betapa praktik TPPO masih mengancam banyak warga Indonesia, khususnya mereka yang tergiur iming-iming pekerjaan di luar negeri. Kasus ini menjadi pengingat bagi semua pihak untuk lebih waspada dan memperkuat upaya pencegahan serta pelindungan terhadap calon pekerja imigran. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Utara. Imigrasi. Yang 3 paspor. Luar negeri.